Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Bu Yuniar. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Untuk Bapak Ibu yang belum on cam bisa silahkan on cam. Tidak terasa kita sudah pada pertemuan ke-6 ya Bu. Kurang Iya, satu 6 pertemuan kurang lagi. satu pertemuan terus ujian ya. Iya, UAS. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Jangan sampai kendor sampai akhir. Oke, sebelum mulai program malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Langsung saya serahkan kepada Bu Yuniar, Bu. Monggo. Ya, oke, makasih Mbak Desti. Selamat malam semuanya ya. Ketemu lagi. Meskipun malam ini tetap harapannya tetap semangat ya. Yang nggak pernah absen ini selalu on cam ini Mbak Riza, Mbak Intan, Mbak Suci ini ya. Ini pasti on cam terus ini. Oke, baik. Untuk hari ini materinya agak banyak ya. Jadi kita nanti discuss di pasar uang, kemudian pasar modal, dan pasar valuta asing. Ada tiga, dan seperti biasa nanti ada latihan ya, karena untuk mengetahui atau mengevaluasi ya dari hasil perkuliahan kita hari ini. Oke, sebelumnya saya share screen dulu. Sudah tampilkah? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Jadi ini materi kita bab 6. Biasanya materi ini memang disampaikan dalam dua pertemuan ya. Tapi ya kalau jadi satu pertemuan agak banyak memang ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya kita ya. Dan banyak hitungannya ini nanti. Jadi sebelum kita lebih dalam mengenal pasar uang, pasar modal, pasar falas, itu perbedaannya apa kira-kira ya? Apa yang ada di benak kita kalau kita mendengar pasar uang gitu ya? Kalau pasar uang itu tidak jauh-jauh dari, karena namanya pasar ya, pasar itu kan berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kalau pasar uang, konotasi kita adalah di bank. Jadi segala investasi yang dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang pendek. Itu cirinya pasar uang. Kemudian kalau pasar modal itu adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli ya, memang ya, apa yang diperdagangkan. Kalau misalnya pasar buah gitu kan yang diperdagangkan buah ya. Nah, kalau pasar modal ya memang yang diperdagangkan modal. Ada orang-orang yang defisit dana dan ada orang-orang yang surplus dana. Jadi pihak-pihak yang surplus dana ini membeli sebuah instrumen ya, dengan kata lain investor ini menginvestasikan dananya dalam jangka waktu yang panjang. Panjang itu artinya lebih dari 3 tahun ya. Kalau pendek itu di pasar uang itu adalah kalau investasi kurang dari setahun. Jadi maksimal setahun itu masuk di pasar uang. Dan pelakunya pasar uang itu adalah eh, banking. Jadi bank. Kalau pasar modal pelakunya itu adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian ada lagi pasar falas. Nah, kenapa timbul pasar falas nih ya? Nah, itu karena kita ambil keuntungan selisih. Jadi misalnya pada saat kita beli dulu harganya itu $1 misalnya ya 14.000. Tapi sekarang saat saya sudah tidak butuh dolar, saya akan jual dolar itu $1 15.000. Jadi sudah untung $1.000 per dolar. Nah itu kalau $1. Kalau banyak dolar ya berarti kita untungnya tinggal dikalikan aja. Sehingga pasar falas ini adalah memanfaatkan ya, memanfaatkan
kenaikan kurs ya saat kita mempunyai dolar misalnya ya valuta asing. Oke, kita mulai di sini untuk pasar uang ya. Pasar uang atau money market itu pasar di mana instrumennya itu tadi saya katakan berupa investasi jangka pendek. Jadi kalau Anda tidak berani berinvestasi dalam jangka waktu yang lama ya, misalnya saya ini termasuk orang yang penakut ya, kalau punya dana gitu, saya tidak akan berani menyimpan di pihak lain dalam jangka waktu yang lama. Ya, nggak bisa tidur itu ya. Oke, jadi memang saya simpan di kurang dari setahun itu nanti pokoknya sudah bisa saya ambil lagi. Nah, itu cocok kalau berinvestasi di pasar uang. Nah, apa itu? Contohnya, ya, contohnya adalah sertifikat Bank Indonesia, ya, kemudian call money, contohnya lagi adalah commercial paper, dan berikutnya adalah SPBU. SPBU ya, bukan SPBU ya. Kalau SPBU kan apa namanya pom bensin ya. Jadi itu apa? Ini yang disebut sertifikat BI, call money ya. Kita nanti coba pelajari satu-satu nanti ya. Jadi secara garis besar, kalau apa bedanya pasar uang dan pasar modal tadi intinya adalah kalau pasar uang tadi apa? Kita ingin berinvestasi dalam jangka yang pendek ya kan tadi ya. Kalau pasar modal ingin berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kenapa jangka pendek, kenapa jangka panjang? Kan pasti ada daya tariknya ya. Kalau yang jangka pendek itu lebih rendah risikonya ya. Cuman returnnya atau laba yang kita peroleh itu juga kecil. Ingat, hukum investasi itu high risk, high return. Low risk berarti low return ya. Nah, kalau di pasar modal itu memang jangka panjang, tetapi return yang kita kemungkinan akan peroleh itu juga tinggi gitu ya. Tapi risikonya juga sangat tinggi. Kemudian kalau di pasar uang tadi Bu Yunir sebutkan commercial paper, kemudian ada SPBU, ada sertifikat BI. Nah, kalau di pasar modal, ini instrumennya adalah investasi berupa pembelian saham dan pembelian obligasi. Tuh ya. Kemudian siapa otoritas tertinggi di pasar uang? Itu pelakunya yang memonitor itu adalah Bank Indonesia, tetapi kalau di pasar modal itu yang memonitor itu adalah Bursa Efek Indonesia, IDX ya, dan kemudian juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kenapa kita berinvestasi di pasar uang gitu ya? Jadi produk-produk perbankan gitu, misalnya yang paling terkenal kan deposito ini ya. Kalau yang kita tahu ya, secara umum orang awam tahu itu untuk pasar uang yang paling terkenal itu adalah deposito. Bunganya lebih tinggi daripada simpanan-simpanan yang lain, misalnya tabungan, kemudian giro ya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama memang tujuannya menghimpun dana. Jadi bank itu kenapa kok membuka ya instrumen-instrumen seperti sertifikat BI, deposito gitu ya. Itu karena memang tujuannya menghimpun dana, ya kan? Karena investor mempunyai dana lebih dan kemudian disimpan di bank. Dengan tujuan apa kalau investor? Mendapatkan return atau mendapatkan keuntungan. Kemudian yang berikutnya bisa jadi merupakan tujuan pihak penanam dana. Jadi eh, eh, maksud dari menanamkan modal itu karena keinginan dari investor. Apa kira-kira keinginannya? Pasti return ya. Jadi dia akan berspekulasi dengan harapan dia akan dapat return yang besar dalam waktu yang kurang dari setahun. Kemudian
Instrumennya apa? Tadi Bu Yuniar sebutkan ada sertifikat BI, ada interbank call money gitu ya. Nah, kalau interbank call money ini jenis simpanan di bank ya, atau lebih tepatnya itu pinjaman yang diberikan oleh lembaga clearing ya pada bank yang kalah clearing. Jadi antar bank itu kan memang memungkinkan ya terjadi hutang piutang. Contoh misalnya, saya membeli sesuatu di PTX misalnya. Nah, PTX ini adalah nasabahnya BCA. Padahal saya ini banknya adalah bank BNI, gitu ya. Nah, maka kalau saya beli, gitu ya, saya membayarnya ke si penjual, gitu ya. Dia nasabahnya BCA, padahal saya BNI. Nanti dicek atau BG-nya kan tertulis di situ logo BNI bank saya. Tetapi dia bisa mengambil di bank BCA gitu kan. Logikanya kan kenapa bisa gitu ya. Nasabahnya BNI kemudian diambil oleh seseorang di sana di mana dia adalah nasabahnya BCA. Nah, apa nggak BCA nggak rugi? Nah, ternyata ini yang sudah kita pelajari adalah dia melalui sebuah mekanisme namanya lembaga clearing ya. Nah, ini interbank call money ini diberikan oleh eh, bank ya dengan jangka waktu kreditnya hanya 1 sampai 7 hari. Jadi benar-benar waktunya pendek gitu ya, interbank call money. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ini, sertifikat Bank Indonesia. Berarti siapa yang menerbitkan ini? Kalau dari judulnya kan sudah ketahuan ya, yang mengeluarkan sertifikat surat berharga ini adalah BI, tujuannya dijual. Ya, siapa yang mau membeli sertifikat ini gitu kan ya. Nah, penerbitan SBI ini biasanya memang dikaitkan dengan ini apa regulasi dari pemerintah ya. Nah, biasanya pada apa namanya open market operation. Ya, tujuannya ini agar tidak terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Jadi, kalau kira-kira apa akibatnya kalau banyak uang yang beredar di masyarakat? Masyarakat lebih senang belanja-belanja gitu ya, nggak senang nabung gitu ya. Akhirnya jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak. Karena tugasnya BI ini adalah ngatur ya, maka dengan cara mengeluarkan SBI ini diharapkan masyarakat eh, apa namanya membeli. Tapi ingat, tujuan bagi investornya kan bank ya atau lembaga keuangan membeli SBI ini akibat akibat kelebihan dana ya yang nggak disalurkan untuk sementara waktu. Jadi kalau misalnya investor ini ingin dana kembali, maka SBI ini bisa dijual lagi ya. Jualnya kepada bisa ke BI atau bisa ke pihak lain karena di sini sifatnya adalah bisa diperjualbelikan dengan pihak lain gitu ya. Nah, kemudian apa bedanya dengan SBPU? Ya, surat berharga pasar uang. Kalau yang tadi tujuannya apa? Kalau yang SBI tujuannya apa? Lebih ke regulasi pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar, gitu ya. Kalau ini SBPU, kalau SBPU dengan SBI itu memang sama-sama jenisnya surat berharga atau instrumen sebuah kertas gitu ya yang dijual oleh bank gitu ya. Tapi kalau SBI tadi tujuannya mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, kalau SBPU ini lebih menstabilkan nilai rupiah gitu ya. Itu adalah perbedaan utamanya. Berikutnya ini sertifikat deposito. Anda sudah belajar pada saat beberapa kemarin simpanan di bank, DPK ya. Ada 3 ya DPK, tabungan,
deposito dan giro. Nah, ini yang kita bahas adalah sertifikat deposito. Jadi berupa kertas gitu juga, tapi kalau sertifikat itu atas unjuk, jadi gak ada namanya. Ya, karena atas unjuk gak ada namanya bisa diperjualbelikan. Gitu ya. Dan biasanya bunganya ditarik di muka, dibayar. Kalau saya punya dana, kemudian saya belikan sertifikat deposito, maka bunganya langsung saya terima di awal, gitu ya, saat saya membuka sertifikat deposito di bank. Berikutnya, ini masuk juga di pasar uang, itu adalah commercial paper. Jadi kalau commercial paper, ini sama-sama bentuknya surat berharga juga, gitu ya. Bisa diperdagangkan di bank, di pasar uang. Jangka waktunya pasti tidak lebih dari setahun. Jadi commercial paper tidak akan Anda jumpai di pasar modal ya, karena ini masuk di perbankan, maka masuk di pasar uang. Apa contohnya ini commercial paper? Biasanya yang terkenal prakteknya di lapangan itu adalah promes. Jadi promes yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Apa ini kelebihan? Salah satu kelebihan yang paling terkenal dari commercial paper. Kelebihannya Bunganya rendah. bunganya rendah, ya. Bunganya rendah dibandingkan sama jenis-jenis yang lainnya, jenis kredit yang lainnya. Tapi kelemahannya apa? Karena kelebihannya ini juga termasuk nggak ada jaminan ya. Pihak penerbit nggak perlu menyediakan jaminan. Tapi kelemahannya apa? Karena memang ini tidak ada jaminan, nggak ada agunannya, maka untuk menjualnya lebih lebih sulit, gitu ya. Yang keenam, ini masuk di pasar uang juga, sering disebut dengan T-bills atau treasury bills. Apa itu? Treasury bill masuk di surat berharga juga, lembar kertas juga gitu ya. Apa ini model model treasury bills ini? Apa keuntungan dari treasury bills? Bagi pembeli, apa keuntungannya? Jadi bagi pembeli adanya faktor kepercayaan ya akan dibayar kembali mengingat kalau treasury bill ini kan menerbitkan bank-bank pemerintah. Jadi benar-benar dipercaya ya. Tidak mungkin ya mungkin ada juga kasus eh, bank pemerintah itu apa namanya? Tidak berhenti beroperasi, tetapi kalau milik pemerintah dianggap lebih aman gitu ya. Kemudian yang ketujuh bisa juga berupa repurchase agreement. Jadi ini juga berupa surat berharga juga bisa diperjualbelikan dengan perjanjian tertulis yang menyatakan si penjual ini kan akan membeli kembali surat-surat berharga itu ya. Nah, transaksi kayak misalnya sejenis repurchase agreement ini nanti bisa diperjualbelikan secara diskonto. Jadi maksudnya diskonto itu kita membelinya lebih murah ya, lebih murah, tapi nanti pada saat dicairkan sesuai dengan nilai yang tertera di dalam repurchase agreement itu. Oke ya, untuk pasar uang seperti itu instrumen-instrumennya sampai dengan berapa kita sudah kenalan? Ada 7 ya instrumennya. Oke, sekarang pasar modal. Gitu ya. Kalau pasar modal tadi kita akan mengenal istilah emiten ya. Emiten itu adalah perusahaan yang membutuhkan dana. Jadi kadang perusahaan itu kalau membutuhkan dana kan ada caranya ya. Yang pertama ngutang bank gitu kan ya.
Kemudian yang kedua adalah menerbitkan obligasi. Yang ketiga itu adalah menerbitkan saham. Nah, kalau menerbitkan saham, maka perusahaan yang menerbitkan saham, yang membutuhkan dana itu tadi, itu ya, yang mengeluarkan lembar saham itu namanya adalah emiten, gitu ya. Nah, apa saja yang diperjualbelikan? Instrumennya apa? Kalau di pasar uang tadi kan kita sudah mengenal SBBU, apalagi sertifikat deposito, ada lagi treasury bills, apalagi repurchase agreement. Nah, kalau di pasar modal, kita mengenal yang pertama namanya adalah saham, ya. Jadi kalau saham itu memang bentuknya seperti kertas, ya. Kertas namanya adalah surat berharga, ya, kertas berharga. Jadi itu menyatakan bukti kepemilikan. Jadi kalau misalnya ada PT Telkom gitu ya, menjual 10 lembar saham. Satu lembarnya misalnya 10.000. Saya beli 10. 10 kali 10.000 berarti berapa itu? 10 kali 10.000. 100.000 ya. Nah, berarti saya adalah pemilik PT Telkom meskipun hanya senilai 100.000 saja. Jadi intinya siapapun yang memegang saham berarti dia memiliki perusahaan itu senilai lembar sahamnya kali nilai nominalnya. Jadi lembarnya 10 kali berapa nilai nominalnya. Itu ya. Kalau kita ngomong saham, maka di sebuah perusahaan itu ya, di perusahaan yang menerbitkan saham itu dia akan mengenal yang namanya ada modal dasar. Kemudian ada lagi yang disebut modal ditempatkan. Kemudian ada lagi yang disebut modal disetor dan ada juga yang disebut modal portable. Kalau modal dasar itu artinya semua. Jadi semua modal baik itu ditempatkan, baik disetor, baik modal portable itu jadi satu. Semuanya namanya adalah modal dasar. Jadi 100% dari jumlah nominal saham PT yang kemungkinan dapat diterbitkan. Kalau ditempatkan, bedanya apa ditempatkan sama disetor? Kalau disetor itu kan memang benar-benar sudah dibayarkan, dimasukkan di dalam perusahaan, gitu ya. Tapi kalau ditempatkan, ya itu adalah bagian dari modal dasar yang atas ini tadi, ya. Kelihatan nggak ini pointernya? Oh, ini sudah kelihatan. Jadi kalau modal ditempatkan itu adalah bagian dari modal dasar yang dikeluarkan atau disanggupi. Kalau disanggupi itu kan belum tentu disetor ya. Jadi kalau modal dasarnya butuh perusahaan ini butuh berapa M gitu. 10 M. Yang ditempatkan berapa dari 10 itu? Oh, yang ditempatkan nanti 7 M misalnya. Yang disetor baru 2 M. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi saham portable. Artinya misal sebuah perusahaan itu mau mendirikan pabrik baru ya. Nah, butuh berapa? Butuh sekitar 10 M gitu ya. Nah, kemudian berapa jumlah lembar saham yang ada gitu ya. Nah, misalnya yang punya adalah 1 juta lembar, tapi tidak semuanya harus dijual semua. Kadang kalau 1 juta lembar mungkin yang 500.000 lembar saham dijual duluan. Yang separuhnya itu masih disimpan di laci. Nanti akan dijual kalau memang membutuhkan dana. Nah, itu yang namanya modal portable. Jadi modal portable itu adalah saham, kertas saham yang belum terjual, yang masih disimpan di laci perusahaan. Kapan dijual? Kalau perusahaan membutuhkan dana lagi. Gitu ya. Jadi modal portable ini disimpan di laci perusahaan. Nah, ini kelihatan nggak ini ya? Kalau ini saya cuplik di struktur permodalan eh,
ada di laporan neraca ya, punya PT siapa ini ya? PT, oh nggak ada namanya nih. Kalau kita lihat di sini, ya, modal dasar ini 6 juta, modal ditempatkan ini segini, ya, modal ditempatkan 1,5, yang portable 4,5. Jadi ini yang memang belum laku atau memang sengaja disimpan, ya. Kalau kita lihat juga, ini apa artinya? Nilai nominal per lembar saham sebesar berapa? 100 ini ya, di sini. Satu lembar nilainya 100 rupiah. Modal dasarnya, modal dasarnya ini 600 M gitu ya. Yang ditempatkan dan disetor penuh. Ini ditempatkan, yang ditempatkan dijanjikan segini dan kemudian sudah disetor ya 150. Saham portable-nya 450 M. Kemudian di sini bisa kita dapat informasi jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar dari modal yang ditempatkan ya dan disetor penuh adalah 1,5 M gitu ya, 150. Pemegang sahamnya berapa ini pemegang sahamnya berarti? Ada Arka, ada JAF, ada Dwi Hartanto. Berarti ada 3 orang masing-masing ini megang sahamnya sekian. Gitu ya. Contoh kasus ini misalnya. Ini contoh perhitungan di mana nanti kita bisa bedakan antara modal dasar, kemudian modal ditempatkan, saham yang beredar, dan saham dalam laci, saham dalam portable. Misalnya ada PT Sejahtera Abadi, dia punya data seperti ini. Modal dasarnya 10 M, ya. 10 M ya ini ya. Kemudian nilai nominal per saham itu tertulis di satu lembarnya itu 1.000 rupiah. Kemudian dari modal 10 M itu perusahaan menempatkan dan menyetor. Jadi yang sudah disetor itu adalah 6 M berarti. Karena 60%-nya. Apa artinya tadi? Modal ditempatkan dan disetor. Kalau ditempatkan kan berarti disetujui. Itu ya, disetujui 6 M. Dan sekaligus disetor juga. Nah, kemudian sisanya berarti berapa ini? Yang belum disetor, 40%-nya berarti 4M, ya. Nah, sekarang berdasarkan data itu berapa saham seluruhnya, kemudian modal ditempatkan dan disetor penuh dalam bentuk rupiah, kemudian yang C, jumlah saham yang beredar dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dan kemudian berapa jumlah saham dalam portable, dalam laci. Oke, silakan ditebak dulu ya. Dikira-kira salah nggak apa-apa. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Ada eh, 4 ya pertanyaannya ya. Mungkin yang pertanyaan pertama ada yang mau menebak ini ya, Mas Dwi Baik. Rohman. Atau siapa? Mbak Riza? Di sini, Bu. Iya. Kalau untuk jumlah saham seluruhnya berdasarkan modal dasar, ini kan jumlah saham, dan ini tinggal modal dasar dibagi nilai nominal per sahamnya. Itu kan 10 Mm-mm. M dibagi 1.000 rupiah, hasilnya Ya, 10 juta lembar saham. 10 juta. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya ya. Oke, kemudian yang kedua, yang B, mungkin ada yang mau discuss hasil dari perkiraannya gitu ya. Saya Bu, Iya, Mbak Riza, betul. untuk modal disetor itu modal dasar dikali persentase disetor yaitu Hmm? 10M dikali 60% jadi 6M. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Kemudian yang
Yang C, mungkin Ahmad Kusyairi, Mas Ahmad, atau Mas Fadio Ilham, Mbak Nurmalasari, Saya Ibu. ya Mbak Intan. Ini kan yang C jumlah saham yang beredar. Rumusnya itu modal ditempatkan dan disetor dibagi nilai nominal per saham. Jadi modal yang ditempatkan itu kan 6 juta. Eh, Mm-mm. 6 6 M. 6M. Dibagi nilai nominal per sahamnya kan 1.000. Jadi totalnya itu Mm-mm. 6 juta lembar, Ibu. 6 juta lembar. Oke, kita simpan dulu. Dan kemudian yang D. Yang D, siapa? Mungkin siapa ini? Mbak Nabila mungkin. Atau Mbak Suci? Mbak Suci kah? Atau Mbak Linta? Gimana? Oke, kita coba ya. Tadi yang pertama 10 juta lembar ya. Oke, betul ya. Kemudian yang B tadi dijawab 6M. Oke, betul. Yang C, jumlah saham yang beredar berarti 6 juta lembar, betul ya. Dan yang terakhir dari mana ini? 4 juta lembar, Ibu. Dari Iya, 4 juta. jumlah saham dasar Heeh, dikurangi jumlah saham di tempat. jumlah saham yang ditempatkan. Ya, betul. Oke ya, jadi seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu kita coba bahas di jenis saham. Ya, jadi kalau jenis saham itu kita bedakan sesuai dengan kategorinya. Kalau dibedakan menurut cara peralihan, itu ada yang disebut dengan bearer stock. Ada juga yang register stock. Artinya apa kalau bearer stock? Bearer itu kan atas unjuk ya. Artinya saham yang memang tidak tertulis namanya. Jadi dapat diperjualbelikan dari orang satu ke orang yang lain tanpa ada nama di situ. Tapi kalau register stock itu berarti memang di lembar itu ada namanya. Siapa yang membeli. Gitu ya. Tapi kalau misalnya jenis saham register stock itu bisa nggak dijual? Bisa nggak dijual ke pihak lain? Tetap bisa, ya, tetap bisa. Kemudian jenis saham dibedakan berdasarkan hak tagih. Itu ada yang namanya saham preferen, ada juga yang disebut common stock atau saham biasa. Nah, apa perbedaan utamanya? Ya, karena ini kan merupakan pembedaan berdasarkan hak tagih, gitu ya. Artinya begini, kalau saham preferen ini saham yang pemegangnya ya atau pemiliknya ini dia punya hak utama didulukan ya. Kalau misalnya perusahaan itu suatu saat dilikuidasi, maka yang didulukan adalah ini pemilik saham preferen. Nah, tapi kalau yang common stock saham biasa ini pemiliknya berhak memperoleh dividen dan harta setelah pemilik saham preferen menerima bagiannya kalau pas dilikuidasi. Jadi yang didulukan mana ini? Preferen atau common stock? Preferen. Preferen. Jadi ini saham istimewa. Tuh ya. Kemudian sebentar. Ini masih kelihatan ya share screen saya? Masih kelihatan ya? Tidak, Ibu. Oh, sebentar. Ini keluar sendiri.
Jadi itu tentang saham ya. Sekarang kita ke jenis yang kedua, instrumen pasar modal. Ini kelihatan ya? Obligasi ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Jenis, iya. Jenis yang kedua adalah obligasi. Nah, kalau tadi saham itu kan bukti kepemilikan. Jadi kalau siapapun yang memegang saham itu pasti dia memiliki sekian lembar dari perusahaan, ya, mempunyai investasi gitu ya. Tapi kalau obligasi itu bukan surat bukti kepemilikan, tapi surat bukti utang. Nah, berarti siapa yang utang? Perusahaan yang membutuhkan dana, misalnya tadi Telkom ya, dia ingin membuat pabrik baru ya membutuhkan dana 2M. Maka caranya dia bukan membuat kertas-kertas saham ya, tapi membuat kertas-kertas obligasi. Artinya perusahaan ini memang menyatakan kalau dia punya utang gitu ya. Yang beli siapa ini berarti obligasi ini? Yang beli adalah investor juga namanya. Gitu ya. Nah, cuman bedanya kalau obligasi ini suatu saat misalnya tadi Telkom ya yang menerbitkan ya. Telkom ini dalam kondisi agak bangkrut ya. Atau Telkom ini dalam kondisi kurang baik-baik saja kondisi keuangannya. Maka apapun yang terjadi, si PT Telkom harus membayarkan namanya kupon atau bunga obligasi. Jadi, apapun nanti kondisinya, maka perusahaan penerbit obligasi ini mau nggak mau harus membayarkan bunga obligasi kepada para investor. Beda lagi dengan yang saham tadi. Kalau saham, kalau perusahaannya misalnya kurang beruntung atau dia tidak mendapatkan laba di tahun itu, maka si investor harus rela gitu ya, harus rela mungkin bahkan tidak menerima dividen. Dividen itu adalah keuntungan yang diberikan oleh penerbit saham kepada para investornya gitu ya. Tetapi kalau misalnya perusahaan ini mendapatkan laba yang besar gitu ya, maka eh, tidak menutup kemungkinan para investor ini juga mendapatkan return ya yang besar juga gitu. Jadi kalau saham itu fleksibel pada saat perusahaan ini laba ya, eh, maka investor menerima banyak gitu ya dividennya. Tapi kalau pas perusahaannya agak rugi gitu ya, bahkan suatu saat investor tidak akan menerima dividen. Mungkin juga terjadi seperti itu. Gitu ya. Jadi kadang menerima dividen, kadang besar, kadang sedikit. Itu tergantung dari labanya. Ingat, karena yang membeli saham ini kan namanya apa? Pemilik. Dia menginvestasikan dananya. Tapi kalau yang obligasi, ini misalnya suatu saat penerbit obligasi tadi agak rugi ya, maka dia harus tetap membayarkan sejumlah bunga obligasi kepada para investornya. Gitu ya. Oke. Jadi paham ya perbedaan obligasi dan saham. Memang sama-sama instrumen di pasar modal, tetapi beda jauh. Kalau yang modal penyertaan gitu ya, dikasih dividennya tergantung dari laba perusahaan. Kalau labanya tinggi pasti investor menuntut ya kan, menuntut dividennya ya harus besar karena perusahaan mendapatkan laba yang besar juga. Tapi kalau obligasi belum tentu karena ini adalah utang, surat utang. Pada saat perusahaan penerbit obligasi ini agak rugi, maka dia tetap harus membayar. Ya, jenis obligasi juga dibedakan menjadi kayak saham tadi ya, bearer bonds ya, atau bisa juga jenisnya yang register bond. Kalau yang bearer bond ini
tidak ada namanya, tidak bernama. Kalau ibarat cek itu adalah cek atas unjuk gitu ya. Kemudian ada yang register bond, itu berarti ada namanya. Kalau cek itu ya cek harus cek yang bernama, cek atas nama, gitu ya. Kemudian ada lagi yang dibedakan menurut hak klaimnya. Ya, ada yang disebut dengan secure bond dan juga unsecure bond. Artinya, kalau yang secure bond ini ada jaminannya, ada agunannya. Tapi kalau tanpa memang hanya mengandalkan percayaan gitu ya, bahwa investor percaya perusahaan ini akan membayarkan kupon atau bunga obligasi setiap periodenya. Kemudian ditinjau dari cara menetapkan bunga ya, pokok dan bunga. Ada yang bunganya ini tetap, ada yang memang berbeda-beda ya setiap bulannya, ada lagi yang tidak memberikan bunga gitu ya. Nah, tapi bunganya biasanya diberikan di akhir periode. Berikutnya ditinjau dari siapa penerbitnya. Kalau itu obligasinya itu diterbitkan oleh pemerintah gitu ya, ada juga yang diterbitkan oleh corporate ya atau swasta. Kemudian dari segi jatuh temponya, kalau ada yang jangka pendek itu kurang dari setahun, ada menengah, ada yang jangka panjang lebih dari 5 tahun. Nah ini contoh ya, obligasi itu memang perlu divaluasi, artinya dinilai. Nah, dinilai ini berarti kita harus cari nilai wajar, gitu ya. Mungkin begini kasusnya. Pada saat Anda dulu beli obligasi satu lembarnya 10.000 gitu ya. Nah, ternyata ada orang gitu ya, ada orang yang mau membeli obligasi Anda ini 15.000. Berarti Anda untung berapa? Untung 5.000 kan ya? Untung 5.000. Nah, kadang kalau Anda sudah memegang pada kondisi saat itu Anda megang saham obligasi itu. Berarti apa yang ada dalam pikiran Anda? Harga 10.000 dijual 15.000. Berarti lebih mahal ya dari nilai nominal. Kira-kira berarti Anda untung atau enggak? Untung. Untung ya. Untung ya. Ya kan? Sekilas kan kelihatan untung ya. Masa obligasi harga 10.000 tapi orang di sana di luar mau membeli 15.000. 15.000 itu namanya adalah harga pasar ya. Kalau 10.000 adalah nilai harga nominal yang tertera dalam lembar obligasi itu. Nah, sekarang untuk mengetahui itu untung atau rugi gitu ya, maka jangan 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 hanya membandingkan antara nilai nominal, harga nominal dengan harga jual di pasar ya. Tapi harus diketahui dulu harga wajarnya. Nah, ini ada rumusnya. Harga wajar ini. Jangan sampai pada saat Anda mau ngejual terjadi under value. Artinya itu di bawah harga wajar. Sebaliknya, pada saat Anda membeli, ya membeli jangan sampai harganya kemahalan atau terlalu overvalue ya dari harga wajar yang nanti akan kita hitung gitu ya. Contoh ini misalnya ada PT Maju Jaya, dia menerbitkan obligasi. Nah, di dalam obligasi, lembar obligasi itu ada namanya tertulis jelas di situ. Nilai nominal atau sering disebut dengan par value. Itu tertulis jelas 1 juta per lembar. So, ya. Nah, kemudian di situ disebutkan obligasi ini mempunyai bunga ya 10% per tahun, dibayarnya setiap tahun. Jadi kalau punya 1.000 lembar gitu, berarti berapa obligasi yang Anda punya? 1 M ya kan? Itu bunganya 10% per tahun.
Nah, kebetulan di kasus ini Maju Jaya ini menginvestasikan dalam jangka waktu 5 tahun. Ya. Nah, kemudian ada istilah di sini, suku bunga pasar. Wah, apalagi itu? Suku bunga pasar itu adalah suku bunga saingannya. Artinya, kalau Anda beli obligasi, bunganya 10%. Kalau yield namanya ya, atau YTM, ya, yield to maturity namanya, atau yield orang sering sebut, ya, itu adalah suku bunga eh, deposito. Jadi orang nih kalau kalau misalnya punya dana ya, pasti dia dihadapkan pada dua pemikiran. Ini duit saya simpan di bank dalam bentuk deposito gitu ya. Atau saya simpan atau saya investasikan saja dalam bentuk membeli obligasi kan itu. Nah, ini kadang kan perang suku bunga ya. Di bank kalau deposito itu 12%. Tapi kalau saya beli obligasi, ini 10%, gitu ya. Nah, sekarang kita harus ngitung pada saat obligasi itu akan kita jual misalnya ya. Nah, itu terlalu mahal atau terlalu murah atau bagaimana? Under value atau over value? Nah, rumusnya ini agak repot ya, rumusnya ya. Jadi untuk menghitung nilai wajar itu adalah ini rumusnya ya. C dikali 1 min 1 plus I pangkat min N. Min N itu N-nya apa itu? N-nya adalah waktunya, ya, durasinya. Disimpan dalam waktu 5 tahun. Kemudian plus FV, ya, future value-nya berapa kali 1 plus I pangkat min N, ya, dimasukkan ya, kita coba. C-nya apa itu berarti? C-nya itu adalah C singkatan dari kupon. Kupon itu adalah bunga dari obligasi. Ya, bunga obligasi itu sering disebut dengan kupon. Berapa kuponnya per tahun? Karena 1 juta, 10%-nya berapa itu? 100 100 ribu, ribu. ya kan? 100 ribu. Sebentar, ini pointernya saya cari ya. Ini 100 ribu. Dikali 1 min 1 plus 0,2 pangkat min 5. I-nya itu adalah bunganya. Bunga apa ini? Bunga pasar, bunga deposito, bunga saingannya. Ya, kalau bunga obligasi kan sudah jelas itu tadi 10% ya obligasinya. Tapi kalau bunga banknya deposito ini saingannya 12% di luar. Kemudian ditambah future value-nya itu nilai nominalnya sekarang adalah 1 juta ya kali 1 plus 0,12 atau 12% pangkat min 5 gitu ya. Kita masukkan rumus di sini. Ini ada jenis obligasi, ini salah ya, ini tidak ada. Masukkan rumus, maka nilai obligasinya itu enggak sampai 1 juta, tapi nilainya adalah 927.800. Nah, bagi Anda yang kesulitan ngitung ini dari mana, ini coba saya prateli satu-satu ya. Ini saya hitung dulu yang dalam ini. Ini diskontonya ya namanya. Kalau di manajemen keuangan itu ini diskontonya. Terus kemudian ketemu 0,567, saya masukkan di sini, berarti 1 min, ini ketemu 0,567 dibagi 0,12, ketemu 3,608 ini. Gitu ya. Sehingga apa ini? Nilai wajarnya adalah 927.800. Nah, berarti ini ngejualnya di bawah nilai par value, di bawah nilai nominal. Kalau di manajemen keuangan ini terkenal dengan istilah diskonto, dijual diskonto, dijual diskon. Gitu nanti pada saat setelah 5 tahun, maka akan diberi apa? Satu lembarnya bukan 927, tapi apa? Tetap satu lembarnya adalah 1 juta. Gitu ya. Jadi belinya seolah-olah dapat diskon. Oke, sekarang kita lihat siapa saja pemain di dalam pasar modal. Yang pertama yang jelas adalah emiten. Siapa itu emiten?
orang atau perusahaan yang butuh dana, di mana kalau butuh dana, dia ini memperoleh dengan cara menerbitkan lembar-lembar saham. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah investor. Investor adalah kita yang membeli saham itu. Kemudian ada lagi pihak penunjang. Siapa saja itu? Yang pertama adalah underwriter. Siapa itu underwriter? Itu kayak lembaga yang memang tugasnya menjamin bahwa saham atau obligasi yang dijual oleh emiten tadi itu laku. Ya, jadi dia membantu memang apalagi saham-saham yang barusan publish ya, barusan melantai di bursa efek atau IPO. Biasanya kalau di manajemen keuangan itu IPO. Saham yang baru terjual, gitu ya, mau dijual di lantai bursa efek. Ada yang bentuknya full commitment, ada yang best effort, ada yang all or non commitment. Jadi pembedanya adalah ada yang underwriter ini jamin seluruh risiko kalau sampai sahamnya nggak kejual, ya. Ada lagi yang standby, ada juga yang non commitment, artinya hasil penjualan kalau nggak nyampe target maka emiten dapat membatalkan, itu ya. Jadi Anda mengenal underwriter. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan broker atau pialang, ya, atau perantara perdagangan efek PPE. Siapa itu? Itu pihak yang berfungsi sebagai perantara dalam jual beli saham dan obligasi. Apa tugasnya dia? Memberikan informasi tentang emiten, siapa yang membutuhkan dana itu, dan dia melakukan penjualan saham dan obligasi kepada investor. Ada lagi dealer, jadi ada broker, ada dealer, ada lagi yang penanggung, ya, atau orang yang guarantornya. Ada lagi yang disebut dengan trustee atau wali amanat, kemudian ada lagi security company, dan ada juga pengelola dana, ya. Jadi ada semacam investment company. Kemudian siapa yang terlibat di pasar modal? Itu yang pertama Bapepam, ya, bertindak pengatur pasar modal. Kemudian kalau sekarang OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kalau dari instansi pemerintah ada BKPM, kemudian Departemen Teknis, ada juga Departemen Kehakiman. Kalau di lembaga swasta itu biasanya yang terlibat notaris, kemudian akuntan publik, kemudian konsultan hukum, kemudian apa yang biasanya menilai itu appraiser, ya, badan penilai yang tugasnya ini menilai kewajaran nilai aktiva, misalnya asetnya tanah, gedung, mobil itu ya, dan aktiva-aktiva yang lain, sehingga bisa diketahui berapa nilai buku dari aset yang dimiliki perusahaan. Nah, satu lagi ada juga yang disebut investment advisor. Kemudian bagaimana prosedur emisi? Jadi emisi itu kan bagaimana sebuah perusahaan ingin menjual sahamnya kepada publik, itu ya, mulai dari tahap persiapan sampai dengan kemudian menuju ke primary market. Jadi yang pertama memang di sini persiapan, kemudian menyiapkan letter of intent, kemudian menyampaikan pernyataan pendaftaran, kemudian dievaluasi, kemudian baru mendapatkan izin emisi. Nah, itu baru menuju ke primary market. Artinya apa? Masuk di bursa efek. Namanya adalah pasar primer. Jadi pasar primer itu menawarkan surat berharga, efek itu surat berharga, baik itu obligasi maupun saham setelah
diberi izin emisi yang tadi, yang sebelumnya ini. Ya, jadi dia baru melantai di bursa efek. Nah, kemudian Anda mungkin mendengar di pasar sekunder. Artinya ya, pada saat pertama kali itu dijual di bursa efek, yang membeli kan PT Telkom dibeli oleh PT A, PT B, PT C. Nah, ternyata PT A, B, C itu menjual kembali kepada masyarakat. Maka saham itu disebut masuk di pasar sekunder. Ya, sehingga ingat kalau di sini perusahaan-perusahaan yang membeli saham di PT Telkom misalnya, itu akan menerima yang namanya dividen. Jadi dividen itu khusus kalau sebuah perusahaan itu masuk atau beli di pasar primer. Nah, dalam hal perusahaan ABC itu menjual kepada masyarakat, Anda pernah mendengar yang namanya trading saham, ya. Nah, maka dia akan menerima Eh, eh, apa namanya? Returnnya. Returnnya bukan dividen, tapi disebut dengan apa? Capital gain. Jadi capital gain, apa bedanya dengan dividen? Itu sama-sama return. Tapi kalau dividen adalah keuntungan yang diterima ya oleh pemegang saham, di mana dia investasinya itu dalam jangka panjang. Jadi nggak tahu 5 tahun, 6 tahun, tapi dia berharap setiap tahunnya dapat dividen. Tapi kalau yang di pasar sekunder ini beda, ya, diperjualbelikan di masyarakat, di mana dia setiap hari itu melihat harga saham, gitu ya. Begitu dia waktu pertama beli satu lembar saham itu 10.000, kemudian dia buka, oh ternyata saham yang saya beli kemarin itu harganya 12.000, maka dia akan untung 2.000. Begitu seterusnya. Sekarang beli 2 hari lagi naik sedikit saja dia akan jual. Maka selisih keuntungan ini disebut dengan capital gain. Gitu ya. Nah, apakah pernah terjadi rugi? Belinya 10.000, dijualnya satu lembarnya 9.000. Pernah kejadian gitu? Pernah. Pernah ya. Kok dijual rugi? Kira-kira kenapa kok nekat dijual rugi? Ada yang mungkin punya pendapat. Sudah tahu harganya lebih rendah daripada saat beli, tetapi kenapa tetap dijual saja? Lagi butuh mungkin Ibu. Ya, lagi butuh duit ya, lagi BU, butuh uang. Apa lagi kira-kira logikanya? Kan harganya turun. Biasanya nekat dijual dengan harga yang lebih rendah daripada saat dia beli, itu karena kekhawatiran harga saham itu akan lebih jatuh lagi. Jadi daripada ruginya banyak, maka saya jual sekarang saja. Gitu ya. Nah, itu merupakan akan terjadi namanya bukan capital gain, tapi capital loss. Gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan di pasar modal, seputar pasar modal. Itu Ibu, saya mau tanya, cara Nah, cara mengetahuinya yang hitung obligasi itu untung atau enggaknya di bawah atau overnya itu gimana Ibu? ya, pada saat apa namanya kita tahu itu adalah untung atau tidak, itu dilihat dari ini Mbak, ini nilai wajarnya, gitu. Jadi nilai sekarang rumus valuasi obligasi itu ini tujuannya adalah menghitung menghitung nilai wajarnya. Jadi tadi nilai nominalnya berapa? 1 juta ya kan? Gitu ya. Nah, maka kalau mau saya jual, misalnya ada orang, saya beli obligasimu 1.100.000 gitu ya. Nah, maka kita dalam pikiran kita apa? Ini ada orang mau ngebeli 1.100.000, nilai wajarnya berapa sih? Nah, kita hitung melalui rumus ini, ternyata nilai wajarnya adalah 927.800 gitu ya. Jadi kalau ada orang beli harga 1.100.000, kasih aja. Karena 1.100.000 itu di atas nilai wajar. Gitu. Bisa dipahami ya?
Bisa, Ibu. Oke, jadi seperti itu. Ada lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut di pasar falas. Kalau pasar falas tadi di awal pertemuan, Bu Yuniar menyebutkan kalau pasar falas apa? Dia ini memanfaatkan selisih harga valuta asing. Jadi kalau dolar itu dulu waktu dia beli $1 10.000, ternyata sekarang sudah 15.000, selisihnya 5.000 ya. Maka 5.000 itu dianggap dia adalah sebagai keuntungan. Jadi kerjaannya adalah hanya lihat apa harga dolar ya setiap harinya. Begitu dia kulaan dolar dulu 10.000, sekarang harga dolarnya ada 15.000, langsung dia jual. Jadi kerjaannya seperti itu terus. Ya, orang-orang yang memanfaatkan selisih valuta asing, kurs valuta asing. Kira-kira apa? Mata mata uang yang lebih comfortable itu apa? Yang sering Anda tahu atau disebut biasanya convertible currency. Convertible currency itu yang sering diperdagangkan di dunia internasional, kemudian yang nilainya stabil, kemudian frekuensi pemakaiannya juga tinggi. Itu yang disebut convertible currency. Apa yang sering kita lihat? Dolar ya, pasti ya. Kemudian apalagi? Yen Jepang. Apalagi dolar Singapura. Nah, itu beberapa contoh convertible currency. Dia itu paling sering diperdagangkan, frekuensi pemakaiannya tinggi, dan nilainya stabil. Nah, kalau rupiah masuk stabil nggak ini ya? Nggak stabil ya, rupiah. Nah, kemudian Anda akan mengenal yang disebut dengan kurs jual ya, dan kurs beli. Ingat, kurs jual itu adalah saat bank menjual kurs itu. Kurs beli itu saat bank membeli kurs ya atau valuta asing. Jadi kalau misalnya Anda yang menjual itu bukan kurs jual namanya. Jadi kurs jual dan kurs beli itu bagi bank. Bank jual itu berarti yang dipakai adalah kurs jual. Bank membeli berarti yang patokannya adalah kurs beli. Gitu ya. Nah, penentuan kurs ini ada yang sistemnya direct rate, ada yang indirect. Yang direct rate itu penentuannya itu menempatkan mata uang domestik di depan mata uang asing. Jadi kalau misalnya di sini eh, ini ya ada Rp 9.000 sama dengan 1 US dollar. Itu artinya kan rupiahnya dulu yang di depan, gitu ya. Ini juga begitu. Ini namanya adalah direct rate. Tapi ada lagi yang indirect rate. Indirect itu berarti eh, mata uang asingnya yang duluan. Ya, sekian US dollar sama dengan 1 rupiah. Artinya 0,0011 US ditukarkan dengan 1 rupiah. Nah itu. Jadi intinya kalau indirect itu mata uang asing yang disebutkan dulu. Kalau direct itu adalah rupiahnya yang disebutkan dulu. Gitu ya. Kemudian tujuan bertransaksi falas itu kenapa sih orang mau bertransaksi dengan mata uang asing ya? Yang pertama sebelum kita tahu memanfaatkan selisih tadi ya, tapi sebetulnya falas itu memang sangat berguna yang pertama untuk transaksi pembayaran, terutama untuk kegiatan apa ini ekspor dan impor. Gitu ya. Coba kita pelajari di sini, misalnya ada PTB ini dari Jerman, dia eksportir ya. Kemudian importirnya adalah ini orang Indonesia ya, importer beli barang dari orang Jerman ya, mungkin mobil atau apa ya, oh mobil ini. Kemudian ada alternatif pilihan falas yang digunakan ya, yang kemungkinan bisa terjadi. Ada 3 kemungkinannya. Kalau pembayarannya dengan mata uang Dutch ya, kalau Jerman itu ya,
DM ya. Nah, maka transaksi jual beli falas ini akan terjadi di mana? Di negara Indonesia transaksinya. Sehingga prosesnya bagaimana? Sehingga prosesnya kalau seperti ini, ya, kalau pembayarannya dengan mata uang Dutch Jerman, ya, maka PTA ini harus membeli, nih A ini harus beli Dutch Jerman dulu, kemudian baru duitnya dikirim ke Jerman, gitu, ya. Nah, kemungkinan kedua, kalau pembayarannya dengan mata uang rupiah, jadi bayar rupiah, maka transaksi jual beli ini terjadi di mana berarti? Transaksinya terjadi di Jerman, ya, di negaranya eksportir. Prosesnya bagaimana kalau dengan rupiah? Jerman ini harus menukarkan dulu rupiahnya, ya, dari rupiah ke Dutch di Jerman. Tapi kalau misalnya ya nggak pakai Dutch Jerman, ya nggak pakai rupiahnya Indonesia, tapi pakai dolar. Bagaimana ini? Jadi kalau pembayarannya itu dengan US dollar, maka transaksi falas itu terjadi bisa di negara Indonesia, juga bisa di negaranya Jerman. Itu. Jadi lebih fleksibel memang kalau menggunakan US dollar. Itu tujuan bertransaksi falas. Yang kedua, eh, bisa jadi falas ini tujuannya adalah mempertahankan daya beli. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara devaluasi. Apa devaluasi itu? Apa devaluasi itu? Kebijakan pemerintah, ya. Dengan sengaja menurunkan nilai uang rupiah. Nah, biasanya kan menaikkan nilai rupiah gitu ya. Tapi ini kalau devaluasi memang sengaja menurunkan nilai mata uang rupiah. Apa akibatnya ini? Kalau orang Indonesia megang rupiah, devaluasi ini akibatnya apa? Daya nilai tukarnya apa? Menjadi turun ya kan? Kalau dulu beli komputer satu komputer 20 dolar. Tapi kalau dolarnya naik, ya maka mungkin ya bisa jadi kita membutuhkan rupiah yang lebih banyak, ya kan? Apa tapi tujuannya? Biasanya kan senangnya menaikkan nilai mata uang rupiah ini menurunkan. Artinya tujuannya ini ada tujuan memang pemerintah mengadakan devaluasi karena meningkatkan produk lokal, ya. Jadi memang sengaja jangan sampai orang Indonesia membeli produk luar, ya. Menaikkan ekspor, menurunkan impor. Contoh misalnya, nah, ini pemerintah melakukan regulasi devaluasi 50% terhadap mata uang US dollar. Sebelum devaluasi, $1 misal anggap saja 9.000. Ya. Nah, maka nilai tukar US dollar setelah devaluasi karena 50% ya. Jadi berapa? $1 sebelum devaluasi itu adalah 9.000, sekarang menjadi tambahan 4.500. Jadi $1 itu 13,5. Kenapa? Karena naik separuhnya. Jadi kalau ada orang si X misalnya gitu ya, dia kebetulan megang uang 90 juta gitu ya. Saat US dollarnya 10.000, maka setelah ada devaluasi, uang itu jadi berapa? 90.000, 90 juta, sorry, dibagi 13.500. Berarti dia punya berapa dolar? 6.667. Jadi dia butuh lebih banyak rupiah saat terjadi devaluasi. Ya memang tujuannya jangan sampai beli produk luar negeri. Kemudian apalagi? Kenapa kok dia butuh falas?
karena mengirim uang ke luar negeri. Ya, jadi misalnya ini kasusnya ada Bapak X ingin mengirim uang 10.000 US dollar. Tujuan misalnya ke Amerika misalnya ya. Kursnya 1 dolarnya 9.000. Nah, maka kalau pengiriman dengan US dollar, transaksinya terjadi di Indonesia. Bapak X ini harus membayar berapa? 90 juta. Dari mana? 9.000 kali 10.000 ini. Atau setara dengan 10.000 dolar. Tapi kalau pengiriman uang ke California menggunakan rupiah, gimana? Maka transaksi falasnya akan terjadi di Amerika. Gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini yang Bu Yuniar cerita tadi. Mempunyai falas, beli falas, jual falas, beli falas, jual falas. Itu karena memang mencari keuntungan. Ya, dia memanfaatkan selisih. Selisih ini merupakan keuntungan. Jadi orang ini ada orang yang kerjanya itu adalah hanya memanfaatkan selisih kurs. Gitu ya, dolar dengan rupiah. Berikutnya bisa jadi kita butuh falas itu karena ada istilahnya kalau di manajemen keuangan itu hedging. Ya, hedging itu ada strategi yang digunakan oleh dua belah pihak, si penjual dan si pembeli. Dia ini mematok satu dolarnya itu berapa rupiah. Jadi apapun yang terjadi, dolar naik atau dolar turun, dia tidak akan berpengaruh. Karena sebelum terjadi transaksi dipatok. Jadi sudah ada perjanjian. Kalau nanti misalnya ya, dolar naik ataupun dolar turun, kita tetap menggunakan 1 dolar 15.000. Nah, ini kesepakatan. Jadi tidak akan merugikan penjual karena sudah kesepakatan ya, dan tidak akan merugikan pembeli. Ya, jadi hedging itu tujuannya adalah meminimalkan resiko kerugian. Contoh misalnya ya, ada PTA punya utang falas, dalam falas ya, dia punya karena jual beli ini senilai 10.000 US dollar. Jangka waktunya 1 tahun. Kursnya, anggap saja kursnya yang berlaku saat itu 9.500 ya. Utangnya berapa? 10.000 dolar. Nah, untuk mengurangi risiko kerugian, khawatirnya kan dolarnya naik terus gitu ya. Maka PTA ini dia melakukan MOU, di mana ada kesepakatan. Apapun yang terjadi, maka US dolarnya kita berlakukan 11.000 dalam tahun itu. Gitu ya, dalam setahun ke depan. Nah, kalau ternyata kan mungkin ada 2 kejadian. Dolarnya bisa naik atau dolarnya bisa turun, gitu ya. Jadi ingat berapa dolarnya? Kalau misalnya kan 9.500 ini awalnya. Bisa jadi 10.000 ya. Bisa jadi 10.000, bisa jadi mungkin naik 13.000. Ya. Kesepakatannya berapa? Apapun yang terjadi 11.000 kesepakatannya ya. Dolar apapun yang terjadi 1 dolar 11.000. Nah, kejadian pertama, kalau misalnya kursnya naik, gitu ya, menjadi 10.000, maka apa yang terjadi? Si A Rugi. tetap bayar 11.000, ya kan? Berarti ada selisih 1.000 per dolarnya. Yang harusnya dibayar berapa? Karena 10.000 harusnya bayar 100 juta, ya kan? Tetapi jumlah yang dibayar di akhir tahun karena sudah perjanjian 11.000, mau turun mau naik tetap sesuai perjanjian 11.000. Jadi kira-kira rugi nggak? Rugi, ya, karena dolarnya 1 dolar cuma 10.000. Menjadi menguntungkan kalau kebetulan dolarnya naik.
Kesepakatan kan apapun yang terjadi 11.000. Nah, ternyata kejadian $1 naik 13.000. Maka mau nggak si A bayar sekian US dollar kali 11.000 kali 13.000? Nggak mau ya kan? Karena kesepakatan kan 11.000. Jadi harusnya bayar karena ternyata dolarnya dari 13.000 kenyataannya ya. Tapi sesuai perjanjian 11 ya, manut perjanjian. Berarti A untung 20 juta. Gitu ya. Nah, ini contoh kedua juga hampir sama ya. Ini misalnya ada lagi. A punya piutang kepada B tanggal 28 Mei ya. Berapa utangnya? $10.000. Waktunya berapa? 1 tahun ya. Kalau setahun kan berarti jatuh temponya 28 Mei 2023. Saat terjadi, kursnya adalah 9.500 per dolarnya. Nah, sehingga untuk mengurangi resiko PTA ya itu di-hedgingkan. Kita buat kesepakatan gitu ya. Apapun yang terjadi 1 US dollar harus 11.000. Apapun yang terjadi ya dianggap 11.000 karena sudah perjanjian. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya pas jatuh tempo itu 28 Mei 2023, kursnya $1 10.000, gitu ya. Dan bagaimana kalau kurs dolarnya 13.000? Dalam kasus pertama, kira-kira untung nggak? Rugi ya, karena ternyata dolarnya cuma 10.000 ternyata. Ya, perjanjiannya 11.000 ya mau nggak mau kita bayar sebesar kursnya 11.000. Padahal kenyataannya kejadian sekarang adalah apa yang terjadi? Kursnya 10.000. Ya, maka apa? Rugi, ya kan? Rugi kan? Ya, harusnya cuma bayar ini kali 10.000, ternyata ini kali 11.000. Nah, sekarang kalau 13.000, pasti untung, ya kan? Harusnya bayar 13.000 kali sekian, ini adalah 11.000 kali sekian, maka untung. Kemudian berikutnya adalah kenapa kok membutuhkan falas itu karena untuk kemudahan berbelanja, ya. Jadi eh, eh, kalau kalau bagi mereka yang misalnya suka berpergian ke luar negeri ya, nah ini dengan menggunakan apa namanya, kalau ada cek khusus ya yang untuk bepergian ke luar negeri daripada bawa di dompet beberapa valuta asing ya, nah, maka ada traveler's check. Jadi boleh ditukarkan di negara tujuannya. Kemudian jenis transaksi falas di sini. Ada yang sifatnya adalah transaksi tunai atau transaksi spot gitu ya. Dan ada juga yang sifatnya adalah forward contract. Kemudian ada yang sifatnya swap gitu ya. Jadi 3 ini apa bedanya ini? Kalau spot apa? Intinya adalah kalau yang menggunakan spot itu penyerahan falasnya itu ditetapkan 2 hari kerja. Jadi waktunya relatif pendek ya. Misalnya apa? Misalnya ada sebuah kontrak jual beli ya ditutup tanggal 10. Maka penyerahannya dilakukan tanggal 12. Nah, kalau misalnya hari libur gimana? Nah, maka penyerahannya falas itu bisa dengan di hari berikutnya. Ya, ini kalau jenis transaksi falas yang menggunakan transaksi spot. Kemudian ada juga yang menggunakan forward contract. Apa ini? Kalau forward contract itu adalah kalau tadi pendek, ini jangka waktunya panjang. Gitu ya. Kemudian ada juga yang menggunakan swap. Gitu ya. Kalau swap itu gimana?
Gimana intinya kalau swab? Disebut juga tukar pakai. Ya, oke, nanti ada di pertanyaan ya untuk transaksi yang swab. Oke, ini waduh masih banyak ya. Masih tiga apa namanya lembar kita ya. Nah, kemudian ini perlu juga saya bahas untuk margin trading. Apa itu margin trading? Jadi kalau misalnya kita melakukan pembelian falas terus-terusan gitu ya dalam satu pasar, kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Nah, contohnya ini kalau contoh ya, langsung ke contoh ini. Kalau misalnya satu DM itu Dutch ya, Jerman itu sama dengan 0,850 di New York ya. Kemudian di Paris kan memang beda-beda. $1 di Indonesia itu bisa beda. Di Paris itu $1 adalah 80840, maka bagi si pembeli DM, Paris akan menjualnya ke New York karena mendapatkan berapa keuntungannya selisihnya ini. Jadi hanya beda tempat saja gitu ya, tapi $1 bisa berbeda ya. Berapa selisihnya ini? 0,010. Jadi transaksi seperti ini yang disebut dengan margin trading. Karena apa? Beda tempat gitu ya. Misalnya di sini ada seseorang namanya Pak Roy misalnya ingin melakukan margin trading. Dia minta pada BNI untuk beli $100.000. Kursnya saat itu $1 itu sama dengan 269 yen. Jadi Pak Roy cukup menyerahkan ke BNI sejumlah uang ini tadi. Kalau keesokan harinya Pak Roy ingin jual itu, nah kemudian kebetulan yennya naik itu ya, 269 menjadi 270, maka dalam waktu sehari Pak Roy akan mendapatkan keuntungan berapa? Selisihnya kan cuma 1 yen aja ya. 1 yen kali 100.000 US dollar. Berapa ini keuntungannya? 100.000 US Dolar. dollar. Tapi, kalau kebetulan keesokan harinya, lah kok turun malah ya? Kalau ini naik 1 yen, ini naik, turun berapa ini? Turun 269, turun 9 9, yen. turun 9. Maka dalam sehari aja Pak Roy ini berapa yang kerugiannya? 900.000 yen. 900 ribu ribu, dolar. 900 ribu US dollar. Nah itu cuma sehari dok ya, tapi kerugiannya bisa sampai segitu. Oke, sekarang kita coba apa ya interaksi hubungan antara pasar uang dan pasar falas ini. Artinya kalau misalnya kita itu pengen menginvestasikan duit kita, dana kita ke pasar uang, maka kita juga harus mempertimbangkan ya kegiatan yang ada di pasar falas atau sebaliknya juga. Kenapa? Karena ini untuk menentukan investasi mana yang kira-kira lebih menguntungkan bagi kita, ya kan? Kalau kita punya dana kan pasti kita pikir ya, mana disimpan di mana enaknya gitu ya, dibelikin falas atau disimpan di deposito kan gitu. Nah, ini contoh. Misalnya hari ini adalah hari Jumat ya, tanggal 28. Kemudian pihak investor punya dana yang cukup besar untuk diinvestasikan. Misalnya hari ini kursnya 9.000. Tapi di pasar uang ya, di suku bunga deposito itu
17% per tahun. PA itu per annum, per tahun. Hari kerja berikutnya adalah hari Selasa. Lah, mana yang akan dipilih? Enaknya beli falas atau disimpan saja di deposito, didepositokan atau dibeliin falas itu. Nah, ini ada sebuah contoh yang mencari nilai tambah selama masa libur, ya. Masa libur cuma segitu aja ya. Nah, kursnya tadi berapa tanggal 28? 9.000. Bunga deposito berapa? 17%. 28 ke 31 itu kan 3 hari ya, 28. 28, 29, 30, 31. Ya, 3 hari. Maka 3 hari itu berapa nilai tambahnya? 3 hari kali 17% dikali 9.000 dibagi 360. Setahun kan 360. Berapa nilai tambahnya? 12,75. Jadi berapa mencari nilai totalnya? 9.000 ditambah 12,75. Berapa? 9.012,75. Ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau kurs ditambah dengan nilai tambah lebih besar dari nilai total itu tadi ya, maka sebaiknya investor membeli apa? Falas. Nah, kalau kursnya ditambah dengan nilai yang lebih kecil dari nilai total ini, ya, maka sebaiknya investor membeli pasar uang. Nah, di contoh di atas, kalau misalnya hari Senin itu diperkirakan kursnya 9.030. Nah, ada lagi kasus bagaimana kalau hari Senin itu bukan 9.30 tapi 9.10. Maka lebih baik beli falas atau didepositokan di pasar uang saja. Kalau yang pertama, ya, kalau ini tadi ya, yang pertama 9.030 itu sebaiknya investor membeli falas. Kenapa? Karena 1 US dollar lebih dari 9.012,75 yang ini maksudnya. Tapi investor sebaiknya memilih mendepositokan aja uangnya. Kalau kursnya segini. Kenapa? Karena ya ini lebih kecil daripada hitungan kita ini 9.012,75. Jadi ini sepertinya sepele tetapi bisa mendatangkan keuntungan atau bahkan kerugian bagi kita. Gitu ya. Gara-gara apa? Kurs falas tadi. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini memang banyak ya yang kita perlu bahas. Oke, kemudian untuk evaluasi Mbak Desti mungkin bisa dikeluarkan soalnya sambil Mbak Desti mengeluarkan soal, saya coba. Ini soalnya. Jadi Anda mengerjakan 2 soal saja ya. Jadi masing-masing mengerjakan 2 soal saja. Yang merasa nomor absen 1 sampai 5, silakan mengerjakan nomor soal 1 dan 2. Yang merasa nomor absennya 6 sampai 10, mengerjakan nomor soal 3 dan 4. Dan seterusnya ya, 11 sampai 15, nomor soalnya 5 dan 6, nomor absen 16 sampai 20, itu silakan kerjakan nomor 7 dan nomor 1, nomor absen 21 sampai 25, silakan kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Oke, saya perlihatkan dulu kalau yang nomor 1 itu berarti kita bicara tentang falas ya. Nah, kejadiannya adalah devaluasi. Kemudian ini juga falas, masih falas. Kurs jual dan kurs beli. Kemudian
nomor 3, kemudian nomor 4, ini kalau nomor 4 hedging ya. Nomor 5 itu tentang margin trading. Nomor 6 itu ya tentang falas. Kalau yang nomor 7 itu tentang pasar modal. Gitu ya. Masih ingat ya nomor absennya? Ada yang lupa mungkin? Ingat ya. Apa sudah dibagi sama Mbak Desti soalnya? Sudah, Bu. Sudah. Oh iya. Oke, saya kasih waktu 15 menit. Nanti silakan Anda presentasikan ya, dipresentasikan. Saya tunjuk atau silakan sukarelawan yang mengerjakan. 15 menit berarti jam 20 berapa Mbak Desti? 25, Dua. 40 ya? 20, 40, betul. Boleh, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke. Sudah selesaikah Bapak Ibu? Kak Intan apakah sudah selesai? Sudah 20.40 ya, Bu. Iya. Sudah selesai apa belum ini? Untuk yang soalnya kan ada 7 ini ya. Oke, nomor soal 1, barangkali ada yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oh, mungkin kalau dikerjakan di kertas bisa difoto gitu ya, daripada diketik. Tapi kalau sudah terlanjur diketik nggak masalah. Belum selesai semua ini ya, nomor 1. Nomor 1 itu bisa mengerjakan nomor absen 1 sampai 5, sudahkah? Belum ya. Kalau nomor 2, mungkin nomor soal 2, Saya, Bu. ya silakan. Ini Mbak Riza ya, nomor 2 ya. Iya, Silakan Mbak Riza. bentar. Oh, sebentar ini saya stop share screen dulu. Jadi untuk pengiriman dengan mata uang US dollar, transaksi yang terjadi di Indonesia, si A membayar dengan rupiah setara dengan 25.000 US dollar dikali 13.000 yaitu 325 juta. Untuk transaksi falasnya terjadi di Texas karena konversi dilakukan di bank penerima. Ya, ya, betul ya. Terjadi di Texas. Oke, terima kasih Mbak Riza. Berikutnya soal nomor 3. Siapa yang Izin Ibu. bisa? Iya, Mas Dwi Rohman. Iya, betul. Iya, silakan. Apakah terlihat Ibu? Sebentar. Oh ya, sudah. Heeh, Iya, silakan. di Mm-mm. sini PTP mempunyai utang falas 20.000 US dollar dalam waktu 1 tahun. Kurs yang berlaku 10.000 untuk mengurangi resiko melakukan kontrak
1 tahun dengan kursnya itu 13.000. Terus untuk pertanyaannya, untuk A, jika setelah 1 tahun kurs naik menjadi 12.000, maka berapa yang harus dibayar PTB pada akhir tahun? Untuk yang dibayar sesuai dengan kurs saat itu, ya setelah 1 tahun, 20.000 US dollar dikali 13.000 rupiah, jadi ketemunya yang dibayar 260, maaf, 260 juta. iya, 260 juta. Oke. Terus untuk Terus keuntungan kerugian, untuk ya lanjut keuntungan atau kerugian. untuk keuntungan ini, maaf, bentar Bu, agak nge-lag laptopnya. Mm-mm. Untuk keuntungannya diambil dari selisih kurs 1 tahunnya berapa, terus diminus kontraknya berapa. Kalau untuk kurs saat itu yang di poin A itu 12.000, sedangkan kontrak yang sudah ditandatangani itu 13.000. Jadinya ada selisih kerugian itu 1.000 per US dollarnya. Terus karena di total untuk dijadikan rupiah, maka kursnya kerugian selisihnya itu 1.000 dikali dengan jumlah yang apa tadi di utang falasnya yaitu 20.000 US dollar, maka ketemu kerugiannya itu 20 juta rupiah. Begitu. Terus Oke. B, jika kursnya itu naik menjadi 15.000, tetap yang dibayar sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan kurs saat itu 20 juta dikali 13 eh dikali 13.000 US dollar, jadinya 260. Untuk kerugian atau keuntungannya karena selisihnya itu 15.000 dikurangi 13.000, jadinya itu 2.000, maka itu untung per US dollar. Maka kalau utangnya 20.000, untungnya dikali 2.000, maka 40 juta rupiah. Itu. 40 juta. Oke. Terima kasih Mas Dwi Rohman untuk nomor 3 yaitu ya. Kemudian untuk yang nomor 4, silakan. Nomor 4, barangkali ada yang mau mencoba. Gak ada ya, hangus ya. Oke, nomor 5. Saya Ibu. Nomor 5 itu Mbak Intan. Oke, silakan Mbak Intan. Yang nomor 5 kan soalnya Pak Sony ingin melakukan margin trading kan Ibu. Kursnya itu 200.000. Wah, bentar 200 Bu. ribu US dollar. Iya, 200.000 US dollar. Terus mau ditukar ke yen kan Ibu. Jadi Mm. caranya itu cukup. Oh. Bila Nomor 5 keesokan ya. hari nge-lag Bu, apa laptopnya nge-lag Bu. Oh, oh iya pelan-pelan. Nah, itu dia. Itu pertanyaannya bila keesokan harinya Pak Sony ingin jual falas saat yen naik Mm-mm. 1 US dollarnya 320 yen, maka dalam waktu sehari dapat untung berapa? Itu kalau sehari kalau kurs naik itu bisa memperoleh keuntungan kan naiknya 20, jadi 20 dikali 200.000 US dollar jadi keuntungannya 4 juta Ibu. Mm-mm. Iya, iya, iya. Kalau kursnya yennya turun jadi 280 yen, kerugiannya juga sama, Ibu. 20 dikali Mm-mm. 200.000 US dollar jadi kerugiannya Mm-mm. juga 4 juta US dollar. Mm-mm. Itu karena selisihnya sama-sama 20 Sama-sama yen ya. 20. Mm-mm. Ya, ya. Oke, terima kasih Mbak Intan. Berikutnya nomor 6. Nomor 6. Silakan yang mau mencoba nomor 6. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada nomor 7. Mudah-mudahan ada ini, nomor 7. Nomor 7 itu yang mengerjakan nomor absen 16 sampai 20 bisa.
Nggak ada juga. Oke. Kalau nggak ada, berarti nomor 1 dan nomor 7 digunakan untuk tugas. Nomor 1 dan nomor 7, Mbak Desti, silakan disetting untuk dijadikan sebagai penugasan. Siap, Bu. Gitu ya. Mm-mm. Oke, ini sudah hampir jam 21. Kemudian materi juga sudah saya sampaikan. Kemudian kita latihan beberapa meskipun ada 2 soal yang eh, belum berani untuk mencoba gitu ya, mempresentasikan di teman-teman semua. Tapi paling tidak hari ini mudah-mudahan menambah wawasan kita ya, terutama di pengetahuan kita tentang pasar modal, kemudian pasar uang, dan perbedaannya dengan pasar falas. Ya, mudah-mudahan materi hari ini berguna untuk Anda semua, meskipun tidak saat ini, mungkin di lain waktu. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Oke, saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk materinya malam hari ini Bu Yunia, dan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah antusias dalam perkuliahan malam hari ini. Untuk tugas dan link pengumpulan akan saya share paling lambat besok pagi jam 9. Mohon ditunggu dan jangan lupa mengisi link review perkuliahan malam hari ini, nggih. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. makasih Mbak Selamat Desti. Warahmatullahi Terima kasih Bu Selamat Yunia. istirahat Terima semuanya. kasih Kak Desti. Di- Selamat malam.